Pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Ahmad Nurjayanto, anggota Banggar DPRD Kota Surabaya. Halo Bapak. Ya, selamat siang. Baik Bapak, melihat kemarin tuh ada berita ramai-ramai mengenai pemerintah Kota Surabaya yang kemudian akan meminjam, ada opsi seperti itu begitu Ya, Pak, meminjam dana dari lembaga perbankan untuk memenuhi APBD yang kemarin sempat defisit. Ini kemudian akhirnya ada angin segar disetujui. Ini dalam rangka apa Pak? Mengapa demikian? ya kalau disetujunya mungkin nanti masih dibahas lebih lanjut di masing-masing fraksi gitu, Mbak. Ya. Jadi kami bercerita dulu kenapa proses ini bisa terjadi seperti ini. Karena memang sebenarnya mungkin ada miskomunikasi aja dan mispersepsi pada akhirnya gitu kan. Pada laporan awal di KUA PPHS itu, memang kami sudah mengetahui bahwasanya ada penurunan penerimaan untuk pendapatan Kota Surabaya gitu kan. Cuman dari pemerintah Kota Surabaya waktu itu belum menyampaikan untuk bagaimana menutup defisit anggaran tersebut gitu kan. Baru pada waktu finalisasi kemarin pemerintah Kota Surabaya menyampaikan bahwasanya akan dilakukan pembiayaan alternatif gitu kan. Dan akhirnya kami juga meminta waktu. Hikmahnya di situ, kami meminta waktu agar ada waktu ruang waktu yang cukup untuk kami berkonsultasi dan juga untuk mempelajari bagaimana studi kelayakan dari proyek-proyek yang akan dianggarkan tersebut. Sebenarnya program-program program-program tersebut sudah dianggarkan sebenarnya di APBD murni. Cuman memang karena ada pembagian dana perimbangan dari option budget dari pemerintah provinsi yang berkurang, akhirnya program-program tersebut harus dilakukan pembiayaan alternatif. Seperti itu ceritanya, Mbak. Baik, baik. Itu yang membuat adanya defisit begitu Pak ya? Iya, Dan kemudian menyebabkan pemerintah Kota Surabaya memilih opsi tersebut begitu. iya. Kemudian nantinya opsi tersebut, opsi pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk apa Pak? Dari beberapa program prioritas itu ada JLLB, terus JLDB, terus penanganan genangan, terus pemasangan PJU juga, terus flyover, Taman Pelangi, itu sebagian dipergunakan untuk itu, Mbak. Hmm. Kalau kita melihat yang menjadi apa ya istilahnya permasalahan atau yang menjadi pokok besar program pemerintah Kota Surabaya ini adalah terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah, kemudian juga banjir, lalu juga transportasi umum. Ketiganya ini merupakan program krusial, program prioritas Surabaya sendiri begitu Pak. Kemudian melihat bahwa nantinya ada opsi terkait dengan peminjaman di salah satu bank daerah di Jawa Timur begitu Pak. Apakah ini nanti kemudian akan menjadi lancar mengingat pemerintah Kota Surabaya ini hanya bisa gitu ya memperoleh atau melunasi sebesar 5 tahun masa jabatannya Pak Wali Kota sendiri, Pak. Ya. Memang PR untuk masalah perkotaan ini kan cukup banyak sekali, cukup panjang sekali. Kemarin kebetulan saya di RPJMD, ini kan saya juga ketua pansus RPJMD. Nah, banyak sekali program-program yang akan dituntaskan jadi PR Kota Surabaya ini. Jadi seperti yang disampaikan Mbaknya tadi, kita ada keterbatasan tempat pembuangan sampah, transportasi yang akhirnya harusnya penambahan 30 titik lagi. Nah, itu sudah dimasukkan di RPJMD. Tetapi ini kan konteksnya kita berbicara di tahun 2025 ini kan. Yang paling mendesak itu kan nanti bisa kita potong-potong. Kalau misalnya itu ceritanya seperti itu. Kalau JLLB itu kan harus sampai 2030. Nah, dari 2025 ini adalah bagian parsial daripada program tersebut gitu Mbak. Jadi kalau kita cicil mulai dari sekarang, mungkin ya pengerjaannya juga nggak akan selesai juga, termasuk pelebaran Jalan Wiyung itu kan sudah mulai berjalan itu sampai di Taman Wisata. Kalau misalnya ini Taman Wisata Bukit Mas ya, kalau sekarang ini di ACC bisa berjalan terus sampai ke barat gitu Mbak. Baik. Apakah ini nantinya akan mengganggu pembiayaan dari RPJMD yang sudah dirancangkan sebelumnya, Pak? Enggak, nanti ini kan cuman untuk menutup anggaran yang ada di tahun 2025 aja. Nanti di RPJMD ini kan mulai tahun 2026 sampai 2030, Mbak. Tentunya kan harus mempertimbangkan segala aspek begitu Pak ya ketika akan mengambil pilihan tersebut begitu Pak. Oke. Memang kemarin sempat konsultasi juga kami, memang kalau dari sisi Permenq itu memang kalau pembiayaan jangka pendek itu ini dapat untuk menutup arus kas. Ini secara aturan, Mbak ya. Ya. Yang kedua adalah untuk pembiayaan jangka menengah itu sifatnya adalah untuk pembiayaan publik yang tidak dikhususkan untuk melakukan penerimaan. Akan tetapi kami
tidak bisa melihat dari sisi itu saja, kami juga melihat visibility study-nya itu mulai dari sisi aspek sosial, ekonomi juga kami lihat juga di situ. Ternyata memang sudah lengkap dari sisi tersebut, Mbak. Artinya sudah berkonsultasi dengan banyak pihak nih ya Pak ya? Sudah, Mbak. Sudah. Kemarin kami diberi waktu yang cukup itu, kami berkonsultasi dengan pakar hukum yang di sini. Itu juga terkait bagaimana ketika kita melakukan alternatif pinjaman di tengah-tengah APBD perubahan ini diperkenankan apa tidak. Itu kan yang menjadi penting kan ya. Terus yang kedua adalah pembiayaan ini dilakukan jaminannya atas apa gitu kan. Ya. Ternyata memang jaminan daripada pembiayaan alternatif ini tidak boleh aset pemerintah daerah dijaminkan juga. Nah, ini kan jadi catatan-catatan kita gitu. Dan alhamdulillah dari ketiga yang kita lakukan konsultasi tersebut di Kementerian Dalam Negeri, BPK dan juga Kemenkyu itu rata-rata memperbolehkan dan memang Surabaya ini layak untuk melakukan pinjaman itu, Mbak. Baik, baik. Ini bunganya juga kabarnya besar, cukup besar, 6% Bapak. Iya. Melihat bahwa pinjaman yang nantinya akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya sebesar kurang lebih 400 sekian miliar, begitu ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian bisa membagi otomatis jika nanti kita mengambil begitu Pak ya, mengambil pinjaman dengan bunga yang sebegitu besarnya begitu Pak, akan mengganggu juga yang lainnya terkait dengan pembiayaan-pembiayaan pos-pos tertentu begitu Pak. Ya, kemarin kan sempat disampaikan ini kan bunganya sekitar 6% gitu, Sekitar Mbak. 6%. Cuman beberapa anggota Banggar juga menyampaikan bahwasanya diperlukan juga pembanding. Mungkin semacam beauty contest gitu kan ya kan, untuk agar bunganya yang mana yang lebih rendah. Dan pemerintah kota juga sepakat nanti ketika ini sudah disepakati bersama, tentunya akan dilakukan negosiasi lebih lanjut itu, Mbak. Jadi bunga 6% itu bukan harga yang mati tentunya. Nah, kami juga berusaha mengawal bagaimana bunga itu bisa nanti diturunkan juga. Gitu. Baik, apakah akan ada negosiasi begitu Pak dengan lembaga perbankan agar bisa menurunkan lagi nih bunganya bisa lebih rendah lagi, lebih ringan lagi? Iya harus, Mbak, karena memang kan itu kan setiap nilai rupiah itu kan harus kita pertanggungjawabkan juga kan itu kan ke masyarakat Kota Surabaya. Tentu kita pinginnya juga bunga yang rendah, terus keamanan juga terjamin, dan kami DPRD juga mengawasi dalam pelaksanaannya. Gitu, Mbak. Kemudian terkait dengan finalisasinya, sejauh ini bagaimana pendapat seluruh anggota DPRD sendiri, Pak? Kami dikasih waktu seminggu kemarin sama pimpinan agar mempelajari visibility study-nya. Dari situ, kalau kami tidak berbicara di fraksi yang lain, Pak ya. Kalau di fraksi kami dari fraksi Partai Golkar kemarin juga mempelajari bahwasanya dari segi kesiapan teknis itu kan memang rata-rata di FS-nya itu sudah di angka 16 sampai 20 dari total nilai 25 maksimal. Baik. Nah, ada yang bahkan sudah 20 gitu kan. Jadi kami mempelajari tentang nilai urgensi proyek tersebut, kelengkapan dokumen, terus kesiapan lahan dan juga kesiapan sosial masyarakat yang di sana itu rata-rata sudah dikategori siap. Baik. Gitu, Mbak. Jadi bagi kami Partai Golkar yang mengusung Pak Eri Cahyadi di pemilu kemarin, tentunya kami sangat mendukung visi dan misi yang program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, tentu kita akan melanjutkan obrolan kita, Pak Ahmad, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya demi berlangsungnya program prioritas pemerintah Kota Surabaya, segala upaya dilakukan begitu ya, karena endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu. Namun terkait dengan akses pembiayaan alternatif yang kemudian diambil langkahnya oleh pemerintah Kota Surabaya ini dan kemudian alhamdulillah disetujui meskipun ini belum final begitu ya. Kita ingin tahu juga nih terkait dengan bunga 6%-nya yang menjadi beban nantinya ke depan oleh pemerintah Kota Surabaya begitu Pak ya. 6% bukanlah angka yang kecil begitu Pak. Kita harapannya tidak mau membebani masyarakat juga. Nah, apakah upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya sendiri nih Pak supaya bisa menekan lagi lobby dan negosiasi seperti apa yang sudah dilakukan? Nanti kami coba komunikasi dengan pemerintah Kota Surabaya, mungkin kan bisa dilibatkan tim Banggar ini dalam melakukan upaya-upaya negosiasi tersebut, gitu kan. Atau paling tidak kami juga diminta untuk laporan daripada progres dari masing-masing perbankan nanti yang akan bunga yang akan tercapai itu seperti apa gitu. Kami juga minta laporannya
dari tim anggaran pemerintah Kota Surabaya. Tapi paling tidak kami juga ingin dilibatkan juga dalam proses negosiasi tersebut, agar nantinya kami juga mengetahui secara persis, karena memang bunga ini kan juga nggak kecil gitu loh Mbak. Ya. Dari 452 itu kalau misalnya bunganya turun 1% aja itu kan juga sudah sangat besar sekali gitu kan. Ya harapan kami ini ada proses keterbukaan di situ, karena ini menyangkut pembangunan Kota Surabaya ke depan. Baik, optimis nggak Pak kira-kira selama 5 tahun ke depan ini dengan pinjaman sekitar 450 miliar sekian begitu ya, pemerintah Kota Surabaya ini dapat membayar dengan track record bahwa sebelumnya 5 tahun sebelumnya sempat defisit juga nih Pak. Iya. Jadi ini kan yang jadi masalah ini kan memang pemerintah Kota Surabaya kan baru pertama kali melakukan skema pembiayaan alternatif ini. Ya. Jadi memang proses prinsip kehati-hatian ini kan harus kita junjung bersama-sama gitu kan. Kita nggak boleh gegabah dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara optimis atau tidak, ini kan kita harus realistis mana yang akan kita dulukan gitu kan. Kita mau mendulukan pembangunan atau bagaimana kita menunda pembangunan tersebut gitu. Tetapi kalau melihat dari sisi pos-pos perpajakan yang banyak yang masih bocor itu kan kami, saya pribadi ya melihat itu masih bisa kita dorong, kita kembangkan dan kita kuatkan gitu. Karena memang banyak pos-pos anggaran perpajakan yang retribusi pajak parkir yang masih belum optimal, terus objek-objek pajak yang belum dapat ditarik secara maksimal, terutama di pajak restoran dan sebagainya itu bisa kita optimalkan, dan juga pemanfaatan aset dari pemerintah Kota Surabaya yang begitu besar, nah ini kan juga masih bisa potensi-potensi tersebut masih bisa dioptimalkan gitu Mbak. Baik, skema pembayarannya nanti seperti apa Pak? Masyarakat juga pastinya ingin mengetahui begitu Pak. Yang kemarin disampaikan di rapat bersama Banggar kemarin dari tim anggaran itu skemanya pembayaran dicicil 5 tahun Mbak. Memang tidak boleh melebihi daripada batas periodisasi wali kota dan wakil wali kota saat ini gitu Mbak. Jadi bertahap mulai tahun 2025 sampai 2030 diharapkan sudah selesai. Balik lagi nih Pak, apakah kemudian bunga yang tadi dibebankan kepada pemerintah Kota Surabaya ini nantinya akan mempengaruhi pergeseran biaya-biaya yang sudah dipos-poskan untuk yang lain-lainnya begitu Pak? Misalkan pos kesehatan, kemudian pos pembangunan begitu. Harapannya kan enggak juga Mbak ya, karena memang dengan adanya pembangunan ini kan akan juga kenapa tadi kami melihat FS daripada pembangunan tersebut itu memiliki dampak di bidang ekonomi, terus juga sosial juga. Lah harapannya ini kan misalnya pembangunan jalan itu, itu kan harapannya bangkitan ekonomi di sekitar jalan tersebut dan juga penambahan nilai objek pajak itu di tempat-tempat tersebut itu bisa naik juga gitu kan. Pada akhirnya seperti itu gitu kan, endingnya gitu. Baik, berarti itu yang upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya bersinergi dengan DPRD Surabaya begitu Pak ya, terkait dengan bagaimana caranya agar bisa menutupi dan juga membayar begitu ya jika nantinya skema pembiayaan alternatif ini kemudian disetujui secara sah dan absolut gitu ya. Iya Pak. Pak, kemudian dilihat dari APBD Kota Surabaya yang defisit ini selain menggunakan pembiayaan alternatif atau pinjaman dari bank ini, apa kemudian yang dilakukan oleh DPRD Surabaya untuk kembali menggenjot begitu ya, lalu kemudian juga agar yang namanya program-program prioritas pemerintah Kota Surabaya dan juga DPRD Surabaya ini bisa kemudian dilangsungkan begitu Pak? Iya, jadi yang saya sampaikan tadi Mbak, ketika pertama di awal itu kan kami mengetahui defisit APBD Kota Surabaya ini tanpa mengetahui skema pembiayaan alternatif tersebut, kami bersama-sama serentak juga menggaungkan itu semua Mbak, menggaungkan bahwasanya penerimaan pajak harus kita naikkan gitu, optimalisasi dari pemanfaatan aset khususnya Mbak ya, yang hari ini memang kurang optimal. Karena memang aset-aset di Kota Surabaya ini prosesnya juga sangat rumit sekali gitu, karena harus menyesuaikan dengan appraisal. Kami nggak menyalahkan pemerintah Kota Surabaya, tetapi appraisal yang ditetapkan itu sangat tinggi gitu loh. Akhirnya banyak lahan-lahan tidur yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal di Kota Surabaya ini Mbak. Sebenarnya kan sayang gitu kan, lahan-lahan tidur tersebut bisa menambah PAD Kota Surabaya gitu. Kalau melihat program prioritas sendiri dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya, evaluasinya sudah bagaimana Pak? Seberapa jauh ini? Evaluasi terkait program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya nih terkait dengan pembangunan jalan lingkar luar barat, kemudian juga pembangunan rumah sakit di daerah barat juga. Iya,
Jadi kalau misalnya pembangunan prioritas tadi memang sangat berdampak, Mbak ya. Kalau kami melihat itu yang kita tahu yang sekarang ini kelebaran Jalan Wiyung itu ya, ketika dibuka sudah sangat mengurangi kemacetan di wilayah tersebut. Terus juga JLLB itu juga sebagai alternatif jalan untuk sektor perekonomian di Surabaya Barat. Selanjutnya juga ada diversi Gunung Sari, itu kan untuk upaya untuk penanganan banjir dari kiriman dari kota lain. Karena Surabaya ini kan memang terletak dan dihimpit oleh dua sungai besar yang mana ini berpotensi ketika terjadi hujan bersamaan ini akan potensinya juga bencana juga sangat luar biasa. Di utara itu ada kali Sungai Berantas ya, di selatan ada Bengawan Solo. Jadi kita diapit itu. Baiklah kalau begitu. Pak Ahmad, kita akan berbincang lagi terkait dengan bagaimana DPRD kemudian bisa mendorong program prioritas dari pemerintah Kota Surabaya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Langkah untuk mengambil pembiayaan alternatif dari pemerintah Kota Surabaya sendiri ini memang tidak serta-merta dilakukan begitu ya, sudah dalam pertimbangan khusus dan juga sudah berkonsultasi dengan DPRD Kota Surabaya selaku mitranya begitu. Namun balik lagi kita ingin mengetahui Pak, sebenarnya pinjaman 400 sekian miliar itu realistiskah Pak dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, diambil oleh pemerintah Kota Surabaya? Ya, jadi kalau kami melihat di Permenku-nya juga batas maksimal pinjaman itu kan batas aman maksimal pinjaman pemerintah daerah itu kan 3,75% dari total penerimaan kota Surabaya gitu kan. Nah, di angka 462 kalau kita hitung itu. Jadi kalau kita melakukan skema pembiayaan di angka 452 itu masih masuk dalam hitungan nilai skala aman menurut perhitungan dari Permenku seperti itu, Mbak. Baik, nantinya akan diperuntukkan untuk program prioritas mana nih Pak? Mengingat bahwa program prioritas pemerintah Kota Surabaya ini begitu banyak. Nah, mana saja Pak yang kemudian akan difokuskan terlebih dahulu begitu Pak? Ya mungkin kalau yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu, Mbak ya. Tapi semuanya sih bersentuhan, secara tidak langsung gitu kan. Tetapi kalau saya melihat ini yang perlu didulukan misalnya flyover di Taman Pelangi. Kenapa itu didulukan? Karena memang dulunya awalnya ini kan skema pembiayaannya itu kan memang dari murni dari pemerintah Kota Surabaya. Tetapi berkembang di akhir-akhir ini bahwasanya itu ada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Surabaya cuman dikenakan tanggungan untuk pembebasan lahannya saja. Dan hari ini kayaknya kalau terakhir laporan itu tinggal 7 parcel mungkin ya yang belum diselesaikan. Jadi menurut saya itu juga sangat perlu juga. Terus PJU, pembangunan PJU di beberapa titik karena memang hari ini untuk mengantisipasi tingkat kriminal selain CCTV itu kan juga diperlukan penerangan yang cukup di jalan-jalan khususnya untuk keselamatan para pengguna jalan itu sendiri gitu kan. Jadi memang semua bersangkutan, Pak. Iya, iya, betul sekali. Berarti memang kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad begitu ya, lebih ditekankan kepada infrastruktur begitu Pak ya. Bagaimana dengan kesehatan Pak? Kesehatan rencana juga akan membangun Rumah Sakit Surabaya Selatan dan juga Rumah Sakit Surabaya Utara. Akan tetapi teman-teman masih berdiskusi apakah dimasukkan dalam skema pembiayaan ataukah di APBD murni nantinya gitu pembiayaan. Baik, baik. Ini dalam 5 tahun berarti pemerintah Kota Surabaya dibebankan dengan beban yang baru dalam tanda kutip begitu ya. Dan bagaimana caranya agar kita semua ini bisa meskipun mengampu beban yang baru tapi tidak terasa oleh masyarakat begitu Pak. Mengingat program prioritasnya juga saya rasa begitu Pak ya sebagai masyarakat awam tidak realistis atau selama 5 tahun ini dijalankan begitu Pak terkait dengan tantangan yang ada yaitu pembebasan lahan yang masih jadi tantangan kita semua. Iya, jadi memang kalau ini kan opsi-opsi pilihan Mbak ya, seperti yang disampaikan oleh eksekutif beberapa waktu yang lalu ketika kita harus membangun. Sebenarnya kebutuhan pembangunan Kota Surabaya ini kalau mau dipercepat dan dituntas itu kan biayanya 20 triliun sekian, 22 triliun sekian itu kan biayanya. Nah ini kan kalau digunakan skema multi years itu kan bisa melebihi dari 10 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun dengan pembangunannya. Nah ini kan tinggal bagaimana kita sama-sama menyepakati, kita memilih yang multi years, tetapi pembangunannya lama, apakah
apa kita melakukan percepatan itu yang pada akhirnya nanti masyarakat Kota Surabaya dapat menikmati fasilitas tersebut secara cepat juga gitu. Dan bangkitan ekonominya juga cepat tumbuh juga. Baik. Apakah hanya itu Pak yang kemudian diberikan, disetujui oleh DPRD Kota Surabaya sendiri? Atau memungut atau melihat dari aspek-aspek lainnya begitu Pak, terkait dengan pendapatan asli daerah digenjot lagi dari sektor mana begitu Pak? Iya, memang kalau kita berbicara aset pemerintah kota ini sebenarnya sudah sangat mumpuni Mbak, gitu kan. Juga BUMD juga kita harus tingkatkan kinerjanya juga. Kalau aset Kota Surabaya ini kan sekitar 4.000 hektar kan tanah pemerintah Kota Surabaya. Nah kalau ini bisa dimaksimalkan untuk kemanfaatan ekonomi, tentunya bukan hal yang sulit juga untuk melakukan pembangunan di Kota Surabaya. Itu sebagai salah satu alternatif. Cuma memang kita dibenturkan sama aturan-aturan perundang-undangan itu tadi. Bagaimana kita masih juga melakukan konsultasi hukum juga pemerintah Kota Surabaya dengan usaha dengan KPK, BPK. Apakah menyewakan atau melakukan meningkatkan fungsi ekonomi dari lahan-lahan itu tadi tidak menyalahi aturan apa tidak. Ini kan juga repot juga gitu kan. Makanya dari itu mungkin skema-skema pembiayaan alternatif ini jadi pilihan pemerintah Kota Surabaya. Walaupun memang perlu dikawal secara hati-hati juga. Tidak serta-merta program-program yang tidak berkenaan langsung dengan masyarakat itu bisa lolos dari pantauan kita gitu Pak. Baik. Kalau sebelumnya ada wacana beberapa lembaga perbankan kalau ini fiksasinya hanya satu lembaga perbankan saja Pak yang kemudian dijalin kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan alternatif pembiayaan begitu Pak? Ya, nanti kami coba menanyakan kembali gitu kan. Harapannya kan memang mungkin sudah disaring sama pemerintah Kota Surabaya dan ini kan juga BUMD juga yang kita juga punya saham di sana sekitar 25 Bank Jatim 25% kalau nggak salah ya. Saya kurang mengikuti juga atau nggak sampai cuma Surabaya memang punya saham di sana juga. Tapi kalaupun kita harus melakukan hitung-hitungan ya kita harus dilibatkan lah di situ. Jangan sampai saat dimonopoli oleh satu perbankan saja gitu kan. Istilahnya kalau misalnya ada perbankan lembaga pembiayaan yang memang lebih menguntungkan, kenapa tidak mengambil yang menguntungkan itu tadi. Gitu. Itu harapannya dari DPRD Kota Surabaya ya, ikut dilibatkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya, terlebih terkait dengan pembiayaan alternatif tadi. Baik, pesan terhadap masyarakat dan juga pemerintah Kota Surabaya Pak terkait dengan mengambil langkah alternatif ini Pak. Ya harapan kami dengan pengambilan keputusan yang mungkin nanti bisa disetujui di tim anggaran nanti, tentunya kami berharap kita sama-sama mengawasi, melihat dan juga melakukan pengawasan secara langsung. Masyarakat juga bisa berperan aktif, menyampaikan kepada kami, misalnya mengetahui saran-saran masukan yang memang bermanfaat bagi kami juga. Tentunya kami tidak serta-merta menyetujui apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Terbukti kami juga melakukan beberapa verifikasi terkait secara aturan dan juga secara kemanfaatan, baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan juga, Mbak. Itu, Mbak. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak. Semoga apa yang diupayakan oleh DPRD Kota Surabaya terkait dengan kajian untuk tidak serta-merta memberikan atau menyetujui ya pembiayaan alternatif yang diajukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, kemudian dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad dari anggota Banggar DPRD Kota Surabaya. Saya Sima Perwira bersama kerabat kerja yang bertugas dari Buletin Jatim Metro TV pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bapak. Iya Mbak, sama-sama.